Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terampil. 1. Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang mempelajari sejarah penerbangan sipil di Indonesia. Manakah dari peristiwa berikut yang menandai awal era penerbangan komersial di Indonesia? A. Pendirian PT Garuda Indonesian Airways. B. Penerbangan pertama Wright bersaudara. C. Pembangunan Bandara Kemayoran. D. Pendirian Sekolah Penerbang Kalijati. E. Penerbangan pertama KLM ke Batavia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa PT Garuda Indonesian Airways, sekarang Garuda Indonesia, didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 1949, menandai awal era penerbangan komersial modern di Indonesia. Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan penerbangan sipil di negara ini. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil perlu memahami jenis-jenis pelayanan navigasi penerbangan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis pelayanan navigasi penerbangan? A. Pelayanan lalu lintas penerbangan. B. Pelayanan informasi aeronautika. C. Pelayanan meteorologi penerbangan. D. Pelayanan pencarian dan pertolongan. E. Pelayanan ground handling. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pelayanan ground handling bukan termasuk jenis pelayanan navigasi penerbangan. Jenis-jenis pelayanan navigasi penerbangan meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, meteorologi penerbangan, komunikasi penerbangan, dan pencarian dan pertolongan. 3. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terampil sedang menganalisis sistem navigasi penerbangan di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang merupakan sistem navigasi satelit yang digunakan secara global? A. ILS Instrument Landing System. B. VOR VHF Omnidirectional Range. C. GNSS Global Navigation Satellite System. D. NDB Non-Directional Beacon. E. DME, Distance Measuring Equipment. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa GNSS Global Navigation Satellite System, adalah sistem navigasi satelit yang digunakan secara global, termasuk di Indonesia. Sistem ini mencakup GPS AS GLONASS Rusia, Galileo Eropa, dan Beidou China. 4. Dalam konteks Konvensi Chicago 1944, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil harus memahami aneks-aneks ICAO. Aneks berapakah yang secara spesifik membahas tentang pelayanan lalu lintas udara Air Traffic Services? A. Aneks 2. B. Aneks 6. C. Aneks 11. D. Aneks 14. E. Aneks 19. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Aneks 11 dari Konvensi Chicago 1944 secara khusus membahas tentang pelayanan lalu lintas udara Air Traffic Services. Aneks ini mencakup standar dan rekomendasi praktis untuk penyediaan layanan lalu lintas udara. 5. Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang mempelajari peraturan nasional terkait penerbangan sipil. Undang-undang manakah yang saat ini menjadi dasar hukum utama penerbangan di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. C. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958. D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah dasar hukum utama penerbangan di Indonesia saat ini. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan mengatur berbagai aspek penerbangan termasuk navigasi penerbangan. 6. Dalam menjalankan tugasnya,
asisten inspektur navigasi penerbangan terampil harus memahami prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis pelayanan lalu lintas penerbangan? A. Pelayanan pemanduan lalu lintas udara. B. Pelayanan informasi penerbangan. C. Pelayanan saran lalu lintas udara. D. Pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi. E. Pelayanan kewaspadaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi bukan termasuk jenis pelayanan lalu lintas penerbangan. Jenis-jenis pelayanan lalu lintas penerbangan meliputi pelayanan pemanduan lalu lintas udara, informasi penerbangan, saran lalu lintas udara, dan kewaspadaan. 7. Asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang mempelajari prosedur SAR, Search and Rescue penerbangan. Dalam konteks ini, apakah kepanjangan dari istilah COSPAS SARSAT? A. Coordinated Search Patrol and Satellite ID Tracking. B. Cosmic Patrol System and Satellite ID Tracking. C. Coordinated Satellite Patrol and Search ID Tracking. D. Cosmic System for Search and Satellite ID Tracking. E. Kosmicheskaya Sistema Poiska Avarini Sudov, Search and Rescue Satellite ID Tracking. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa COSPAS SARSAT adalah singkatan dari Kosmicheskaya Sistema Poiska Avarini Sudov, Search and Rescue Satellite ID Tracking. Ini adalah sistem satelit internasional yang dirancang untuk memberikan peringatan dini tentang situasi darurat dan data lokasi yang akurat untuk membantu operasi SAR. 8. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil menemukan adanya penyimpangan prosedur di salah satu unit pelayanan navigasi penerbangan. Berdasarkan peraturan jabatan fungsional, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? A. Langsung memberikan sanksi kepada unit tersebut. B. Mengabaikan temuan karena bukan wewenangnya. C. Menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi. D. Melaporkan temuan kepada media massa. E. Menghentikan operasional unit tersebut secara sepihak. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan uraian kegiatan asisten inspektur navigasi penerbangan, tindakan yang tepat adalah menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait kegiatan navigasi penerbangan. 9. Asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang melakukan persiapan untuk kegiatan pengaturan navigasi penerbangan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam tahap persiapan tersebut? A. Menyiapkan dokumen terkait. B. Melakukan koordinasi dengan unit terkait. C. Menyusun jadwal kegiatan. D. Memeriksa kelengkapan peralatan. E. Mengeluarkan izin terbang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa mengeluarkan izin terbang bukan termasuk dalam tahap persiapan kegiatan pengaturan navigasi penerbangan. Tahap persiapan umumnya meliputi penyiapan dokumen, koordinasi, penyusunan jadwal, dan pemeriksaan kelengkapan peralatan. 10. Dalam konteks pengaturan ruang udara, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil perlu memahami klasifikasi ruang udara. Manakah dari berikut ini yang merupakan ruang udara terkontrol? A. Kelas A, B, C, D, dan E. B. Kelas F dan G. C. Kelas H dan I. D. Kelas J dan K. E. Kelas L dan M. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ruang udara terkontrol terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Kelas F dan G adalah ruang udara tidak terkontrol. Kelas H, I, J, K, L, dan M tidak ada dalam klasifikasi ruang udara ICAO. 11. Asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang melakukan pengawasan terhadap standar dan prosedur navigasi penerbangan. Dalam konteks ini, apakah yang dimaksud dengan PBN, Performance Based Navigation? A. Sistem navigasi berbasis radar. B. Metode navigasi berbasis kinerja pesawat. C. Teknologi komunikasi antar pesawat. D. Prosedur pendaratan darurat. E. Sistem pemantauan cuaca penerbangan.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa PBN Performance Based Navigation adalah metode navigasi berbasis kinerja pesawat. PBN menentukan persyaratan kinerja sistem untuk pesawat yang beroperasi di sepanjang rute ATS, pada prosedur pendekatan, atau dalam ruang udara yang ditentukan. 12. Dalam melaksanakan tugas pengendalian kinerja navigasi penerbangan, asisten inspektur navigasi penerbangan terampil perlu memahami indikator kinerja. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan indikator kinerja dalam pelayanan navigasi penerbangan? A. Kapasitas ruang udara. B. Efisiensi penerbangan. C. Tingkat keselamatan. D. Dampak lingkungan. E. Jumlah penumpang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jumlah penumpang bukan merupakan indikator kinerja langsung dalam pelayanan navigasi penerbangan. Indikator kinerja umumnya meliputi kapasitas ruang udara, efisiensi penerbangan, tingkat keselamatan, dan dampak lingkungan. 13. Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang menganalisis teknologi navigasi penerbangan modern. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh teknologi navigasi berbasis satelit? A. ILS Instrument Landing System. B. VOR VHF Omnidirectional Range. C. RNAV Area Navigation. D. NDB Non-Directional Beacon. E. DME Distance Measuring Equipment. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa RNAV Area Navigation adalah contoh teknologi navigasi berbasis satelit. RNAV memungkinkan pesawat terbang pada jalur yang diinginkan dalam cakupan stasiun-stasiun pembantu navigasi berbasis darat atau satelit, atau dalam batas kemampuan alat bantu yang berdiri sendiri, atau kombinasi dari keduanya. 14. Dalam konteks pengaturan arus lalu lintas penerbangan, asisten inspektur navigasi penerbangan terampil perlu memahami konsep ATFM Air Traffic Flow Management. Apakah tujuan utama dari ATFM? A. Meningkatkan kecepatan pesawat. B. Mengurangi biaya operasional maskapai. C. Mengoptimalkan kapasitas ruang udara dan bandara. D. Meningkatkan jumlah penerbangan. E. Mengurangi jumlah personel ATC. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tujuan utama ATFM Air Traffic Flow Management adalah mengoptimalkan kapasitas ruang udara dan bandara. ATFM bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan lalu lintas udara dengan kapasitas sistem ATC yang tersedia, sambil memastikan penggunaan ruang udara yang aman dan efisien. 15. Asisten inspektur navigasi penerbangan terampil sedang mempelajari prosedur penanganan situasi darurat dalam pelayanan navigasi penerbangan. Dalam situasi darurat, apakah yang dimaksud dengan ALERFA? A. Fase ketidakpastian. B. Fase waspada. C. Fase bahaya. D. Fase evakuasi. E. Fase pemulihan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ALERFA adalah singkatan dari Alert Phase, atau fase waspada. Ini adalah fase kedua dalam 3 fase situasi darurat penerbangan, di mana terdapat kekhawatiran tentang keselamatan pesawat udara dan penumpangnya.